Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok. Ya, sebelum kita mulai, ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Ya, oke, baik. Tapi ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Kalian nggak? Oh, ini Mas ini nggak tahu ya? Ya. Jadi anak-anak, bimbingan kelompok itu adalah pemberian layanan gitu ya, pemberian layanan untuk yang pertama melatih bersosialisasi dengan teman ya. Nanti mas-mas semuanya, anak-anak sekalian bisa berlatihan sosialisasi dengan teman. Yang kedua adalah untuk menambah wawasan dan juga mengembangkan potensi dalam bentuk kelompok ya, dalam bentuk kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Sebelum Bapak mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, saya ingin berkenalan satu persatu ya. Diperkenalkan ya, mulai dari nama, kemudian kelas berapa gitu ya. Dimulai dari Bapak dulu ya. Nama saya adalah Raihan Raif, biasa disebut atau dipanggil Raihan. Nah, nanti anak-anak bisa memperkenalkan diri, nama dan kelasnya. Dimulai dari sisi sebelah kanan saya. Siapa namanya, Mas? Nama saya Zubair Alfa Basim. Ya. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Sebelahnya? Nama saya Zidan Araf Ramadhani, kelas 9. Kelas 9. Nama saya Syahid Maulana Yusuf, kelas 9. Ya, kelas 9. Kamu? Nama saya Muhammad Fahri Al-Putra, kelas 9. Ya, kamu? Nama saya Muhammad Faisal Awal, kelas 9. Kelas 9 juga. Kamu? Nama saya Muhammad Khalil Nasrullah, kelas 9. Ya, kamu? Nama saya Amir Faudin, berada di kelas 9. Berada di kelas 9. Oke, saya ulang satu-satu. Nama kamu Zubair, nama kamu Zidan, nama kamu Syahid, Fahri, Qais, Khalid dan Ammar. Ya. Sebelum kita mulai, saya ada ice breaking dulu ya. Ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking itu apa? Ice breaking itu untuk melatih fokus kita sebelum kita ke kegiatan inti. Oke? Sebelum kita ke kegiatan inti. Ya, jadi permainannya adalah sebutkan satu sikap atau sifat positif kita, nanti akan disebutkan oleh teman selanjutnya. Misalkan dan tidak ada boleh yang sama. Misalkan Raihan ganteng. Terus berikutnya bilang saya Raihan ganteng, Ammar soleh. Nah, kemudian Mas Khalid bilang Ammar soleh, Khalid berwibawa. Nah, selanjutnya bilang Khalid berwibawa, Qais penyabar, gitu-gitu ya. Nah, menyebutkan satu sikap atau sifat positif pada dirinya. Tidak boleh sama dengan temannya, karena tadi sudah dari yang sebelah kanan, nanti dimulai dari sebelah kiri. Oke? Paham? Nah, sebelah kiri saya nanti kesana sampai ke Mas terakhir, Mas Zubair. Itu ya, paham? Ya. Raihan ganteng. Raihan ganteng, Ammar pintar. Ahmad Pintar, Khalid baik. Khalid baik, Qais tukang beli. Qais memberi, Fahri bersih. Mari bersih. Fahri bersih, Yusuf disiplin. Yusuf disiplin. Yusuf disiplin, dan penyabar. Dan penyabar. Saya sungguh. Ya, sudah bersungguh-sungguh Raihan ganteng. Oke. Ice breaking yang kedua, adalah bermain dilema cepat. Di sini ada yang sudah tahu apa itu dilema? Dilema itu kita itu bingung antara milih A atau B. Itu namanya dilema. Ya, dilema. Misalkan saya tuh pengen mondok di pondok yang tahfidz. Tapi di sisi lain saya juga pengen mondok yang bahasa Arab.
tapi nggak saya temui di pondok-pondok lain, entah fokus bahasa Arab doang atau takfir doang, atau dilema. Nah itu namanya dilema. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Nanti dimulai dari paling kanan saya, Zubair, ya. Nanti dibaca satu persatu, ya. Zubair membaca satu pertanyaan, waktunya hanya 3 detik untuk menjawab, ya. Jadi harus bisa mempertimbangkan jawabannya dengan cepat. Contoh, ini kan ada 10 soal, kita ada bertujuh, ya toh? Nah, saya misalkan nih soal yang pertama. Kalau ada PR, matematika dan bahasa, kamu kerjakan yang mana dulu? Silahkan jawab. Matematika, cepet ya, cepet. Paham, Beb? Nah, pokoknya ada dilema di sana. Ada pertanyaan A atau B. Kamu harus menjawab pertanyaan tersebut dengan cepat. Yang A atau yang B, seperti itu. Silahkan. Nomor 2 langsung. Ya, dibaca yang keras. Kalau punya uang 20.000 lebih jajan mau nabung. Ya. Aku. Kalau ada pertandingan futsal dan belajar kelompok di waktu yang sama, kamu pilih ikut yang mana futsal? Nah, bagus. Apa? Kalau teman ngajak main tapi minta bukan ke rumah, kamu pilih mana? Kalau berarti ikut. Ya, bagus. Kalau ada 2 channel YouTube favorit live bareng, kamu nonton yang mana? Ikut favorit live bareng. Iya, siapa? Jadi ini apa pertanyaannya? Kalau ada 2 channel YouTube favorit live bareng, yang mana? Kamu apa? Intinya apa dan apa? Ada 2 live YouTuber kesukaan kamu. Kamu pilih yang mana? Apa? Sebutkan apa? Nama channelnya aja nggak apa-apa. Windah Pasudara. Nggak apa-apa. Jujur dia. Kalau ini kalian di rumah, kamu pilih dari nanti atau di rumah? Ya. Banyak yang keras. Kalau dulu memberi kesempatan tanya, kamu boleh bertanya kalau tidak selesai. Ini pertanyaan. Senang. Kalau ada kesempatan jadi ketua kelompok, kamu pilih maju atau menyerahkan ke teman? Ya, bagus. Ya. Ya, teman-teman. Ini masih ada 2. Kalau ada 2 pilihan, tidur siang atau main HP, kamu pilih mana? Main HP, ya, tidur. Kalau diminta teman untuk menyontek, kamu pilih kasih atau menolak? Menolak, ya. Bagus. Artinya kalian sudah punya pendirian yang memiliki tidak pikir-pikir lagi pilih yang mana, ya. Tidak ada dilema-dilema di antara kita, gitu ya. Oke, anak-anak, kita sudah melakukan perkenalan dan juga ice breaking. Di sini Bapak yang menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan kita akan jalani selama 30 menit ke depan. Ya, diharapkan semua siswa bisa berpartisipasi aktif, kemudian juga saling memperhatikan, memberikan komentar, dukungan kepada teman, dan juga memberikan perhatiannya kepada teman-temannya. Oke? Baik anak-anak. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah sesuai judul kita, yaitu apa? Pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan. Oke, di sini ada yang tahu apa itu pengambilan keputusan? Silahkan angkat tangan, ya. Ayo, pengambilan keputusan itu apa? Pengambilan keputusan. Ada yang tahu? Mas Amar, coba dijelaskan kepada teman-teman. Pengambilan keputusan itu apa? Sesuai versi kamu. Pengambilan keputusan adalah di mana saat seseorang memilih sesuatu yang dia yakini, seseorang ketika dia memilih suatu jalan yang dia sudah memikirkan sesuatu itu dengan sangat matang. Ya, intinya memilih itu adalah pengambilan keputusan itu adalah menurut Mas Amar adalah ketika seorang itu sudah memilih dengan memikirkan terlebih dahulu secara matang. Nah, kira-kira Mas Khalid apakah setuju dengan itu?
Setuju. Kenapa setuju? Karena sesuatu yang telah kita pikirkan selama itu diputusin Ya, bagus. Karena yang sudah kita pikirkan secara matang itu udah apa tadi? Udah diputusin, ya, udah diputusin. Putusin apa, Mas? Putusin pacar. Oke, pengambilan keputusan. Baik, anak-anak. Itu kurang lebih yang dijelaskan oleh Mas Amar. Ada jawaban lain selain seperti Mas Amar? Mungkin Mas Zubair, ada jawaban lain? Pengambilan keputusan. Tidak ada? Makan bersama. Tadi udah menjawab, ya. Oh ini kan satu lagi. Jadi definisi yang maaf ya. Jadi definisi yang disampaikan oleh Mas Amar tadi itu sudah benar. Definisi pengambilan keputusan itu adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan, ya. Proses memilih apa? Alternatif terbaik daripada beberapa pilihan. Ini terima kasih, ya. Nah, kemudian yang akan kita bahas, kenapa mengambil keputusan itu penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Mas Yusuf, coba. Kenapa penting? Kenapa perlu ya kita itu mengambil keputusan yang tepat itu kenapa? Karena jika salah mengambil keputusan akan buruk dampaknya. Akan buruk dampaknya. Contoh dampak buruknya apa, Mas Dida? Mengambil keputusan dengan sembrono tanpa dipikirkan itu kan berdampak buruk akan masuk. Nah, dampak buruknya apa? Menyesal karena tidak mengambil keputusan yang tepat. Ya, menyesal karena tidak mengambil keputusan dengan tepat. Oke, Mas Zubair, kenapa mengambil keputusan itu penting? Kenapa? Melengkapi jawabannya Mas Yusuf. Berjalan dengan baik, ya, suatu keputusan biar bisa berjalan dengan baik maka kita harus memikirkan dengan matang. Setuju atau tidak, Mas Fahri? Setuju karena ya, karena dengan mengambil keputusan yang tepat kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik, gitu ya. Baik, tadi yang disampaikan anak-anak semuanya oleh teman-teman kalian itu sudah benar semuanya, sudah benar, ya. Jadi kenapa penting mengambil keputusan itu karena apa? Karena tindakan itu kalau tidak diambil keputusan maka tidak terjadi aktivitas, ya. Jadi misalkan cuma angan-angan doang tapi tidak mengambil keputusan yang tepat maka cuma angan-angan saja. Membantu siswa berpikir logis bukan hanya mengikuti perasaan. Jadi mengambil keputusan itu harus berdasarkan apa? Pemikiran yang logis, ya, bukan berdasarkan apa? Perasaan semata. Misalkan ketika sakit, ya, Mas Yusuf sakit, misalkan sakit apa? Jadi apa? Bahasa sakit apa? Badan. Sakit pilek, radang, panas, pusing, badan sakit semua. Ya, kalau misalkan Mas Yusuf juga sakit yang sama, nah Mas Yusuf pengambilan keputusannya bagaimana? Antara meminum obat yang pahit atau malah meminum es krim yang sangat lezat. Kalau dia mengikuti perasaannya mungkin akan memakan es krim yang lezat. Tapi itu bukan keputusan yang logis. Kalau sakit itu minumnya adalah obat yang pahit tadi. Gitu ya. Itu kenapa penting mengambil keputusan agar semuanya berjalan dengan baik, ya. Kemudian juga berpikir logis, tidak hanya perasaan saja. Membantu tanggung jawab pribadi dan sosial. Jadi setelah kalian mengambil keputusan itu kan ada tanggung jawabnya, ya. Misalkan tetap Mas Yusuf tadi makan es krim, ya, setelah badan sakit semua, ya, tetap makan es krim tuh, ya kan, malah badai tadi udanel sakit semua, ya kan. Nah, kamu harus tanggung jawab, ya, pribadi kamu, ya, tambah sakit ya karena kamu mengambil keputusan yang salah, ya. Dan juga tanggung jawab sosial.
Kalau temenmu makin jengkel karena kamu udah tahu sakit, kau malah makan es krim, itu sudah tanggung jawab resiko yang sudah kamu harus hadapi. Itu ya, seperti itu. Nih, silakan untuk wawasan. Nah, tadi disebutkan juga oleh Mas Zidan, kalau kita itu mengambil keputusan secara ngawur, secara perasaan pribadi saja, itu nanti akan menimbulkan dampak negatifnya. Tadi disebutkan menyesal karena keputusannya tidak matang. Kemudian apalagi? Banyak sebenarnya ya, banyak memicu konflik dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, dan juga keputusan impulsif mudah berubah. Impulsif itu apa? Gampang berubah-ubah. Itu ya. Ini dampak negatif. Nah, tadi sudah kita bahas pengambilan keputusan itu bisa berdasarkan logis atau logik ya, berdasarkan apa? Pemikiran yang matang, dan juga bisa jadi karena perasaan. Nah, kira-kira Mas Khalid, kenapa kita bisa mengambil keputusan itu berdasarkan perasaan? Kira-kira kenapa? Mengikuti jiwa. Terus ada lagi mengutamakan yang enak. Bagus. Setuju tidak Mas Amar? Setuju. Ada tambahan lagi? Kenapa kita mengambil keputusan itu sesuai perasaan kita? Karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti yang enak saja. Mas juga ada tambahan? Merasa kekurangan. Ya. Mas Kois ada tambahan? Tidak ada. Setuju berarti ya dengan yang disampaikan Mas Kois dan Mas Amar tadi. Baik. Jadi banyak penyebab keputusan itu berdasarkan perasaan saja. Kenapa? Stabilitas emosi rendah, regulasi emosi belum matang, kontrol diri lemah, dan lain-lain. Nah, dibaca ya. Nah, ternyata pengambilan keputusan yang tepat itu juga berdampak positif. Coba sebutkan dampak positifnya Mas Kois kalau kita mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita mengambil keputusan yang tepat nih, wah keputusan saya tepat. Nah, dampak positifnya apa? Ya, aktivitas berjalan dengan lancar. Terus ada lagi? Kira-kira ada lagi kah? Tidak ada? Oke, baik. Jadi dampak positif kalau kita mengambil keputusan dengan bijak itu ada cepat bertindak saat situasi mendesak. Ya. Sebenarnya kalau kita itu mengambil keputusan dengan segera, dengan tergesa-gesa, harus perlu yang namanya harus kalau misalkan situasi mendesak, harus perlu pengambil keputusan yang tergesa-gesa, gitu ya. Kemudian lebih peka terhadap perasaan orang lain atau empati. Ini ya, silahkan dipelajari. Kemudian kira-kira bagaimana Mas Fahri langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang logik? Langkah-langkahnya gimana? Kan ada mengambil keputusan itu secara perasaan saja, ada juga yang secara logik. Nah, kira-kira yang mengambil logik itu langkah-langkahnya gimana menurut kamu? Memikirkan secara matang. Apanya? Mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Memikirkan secara matang dampaknya ya. Nanti apakah dampaknya menjadi positif atau negatif. Kemudian Mas Yusuf ada tambahan? Bagaimana? Tidak ada. Mas Zidan tambahan? Bagaimana langkah-langkah mengambil keputusan yang positif? Tadi memikirkan secara matang. Sekarang apa? Ada tambahan? Belum ada. Oke. Jadi ada banyak ya langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah kenali emosi dulu. Apa yang kita rasakan saat ini? Apakah sedang marah? Apakah sedang kecewa? Atau apakah sedang senang? Biasanya emosi, perbedaan emosi itu bisa mempengaruhi apa? Keputusan. Ya.
Kalau misalkan lagi sakit, kita sedang marah, biasanya keputusannya nggak rasional, gitu ya. Pengennya minum obat, tapi karena marah nggak mau minum obat, akhirnya minum apa? Minum es krim. Akhirnya jadi badak sakit semua. Oke. Atur emosi ya kan. Kalau misalkan sedang marah, kita tenangkan diri dulu, atur emosi dulu supaya kita tidak marah, gitu ya. Nanti kalau kita marah-marah, badak sakit semua. Oke, kemudian evaluasi dampak positif dan negatifnya. Kira-kira kalau misalkan saya minum es krim ketika sakit, apakah dampaknya itu positif atau negatif? Positifnya mungkin kita jadi senang ya kan, makan es krim enak. Dampak negatifnya apa? Badak sakit semua, gitu ya. Nah, kemudian pilih yang seimbang antara logika dan juga perasaan. Wah, saya tuh pengennya makan es krim ya, tapi ini nggak logik ya. Nanti kalau aku makan es krim, nanti badak sakit semua, itu ya. Kemudian baru direfleksi. Refleksi itu apa? Bercermin diri, muhasabah diri, ya. Pelajari apakah hasil keputusannya itu sudah tepat atau belum. Ketika sakit, saya ternyata malah memilih makan es krim. Setelah dievaluasi, dimuhasabah, oh ternyata jadinya badak sakit semua. Gitu. Nah ini ya, Mas Fahri, langkah-langkah. Oke. Mas Zubair, terima kasih. Ya. Oke, anak-anak, itu tadi adalah materi yang kita pelajari, yaitu apa? Terkait pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan. Nah, anak-anak, sekarang saya berikan kasus, ya. Saya bentuk kelompok dulu, ya. Di sini terbagi jadi 3, Zubair, Zidan dan Yusuf berkumpul jadi satu kelompok. Sini aja, kecil ya. Oh. Di sini menjadi berapa? Menjadi satu kelompok juga. Antum mundur sedikit. Sini, maju sini, Mas Fahri maju depan sini, Mas Amar juga sekarang dulu. Nah, menjadi 2 kelompok. Udah, ini fokus ke sini, ini fokus bertiga sama-sama fokus. Nah, jadi di sini ada 2 kasus. Ya, di sini ada 2 kasus. Masing-masing kelompok nanti berdiskusi, ya, menjawab pertanyaan dari kasus-kasus yang sudah saya berikan. Ini Mas, dibaca, dipahami, ya. Kalian boleh berdiskusi, bukan menggarap sendiri-sendiri. Berdiskusi nomor 1 jawabannya apa ya? Gitu, bukan menggarap sendiri-sendiri, berdiskusi. Silahkan untuk berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia. Ayo berdiskusi, bukan direnungi masing-masing, ya. Ayo. Ayo berdiskusi Mas. Sudah dibaca kasusnya? Ya, kalian bisa berdiskusi untuk menentukan jawaban nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa. Nanti setelah ini 5 menit, saya beri waktu 5 menit saja, ya. Nanti perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan di depan kesimpulannya. Ayo, ini Mas Khalid berdiskusi, ya. Mas Amar, ketuanya Mas Amar, ya, berdiskusi, mengajak temannya untuk berdiskusi. Ayo Zubair, jangan diam-diam baik. Ya Mas Kois, nggak usah malu-malu Mas. Ya, ya, tulis. Iya dong, tulis. Nanti di perwakilan siapa di sini, kelompok sini perwakilan siapa? Zubair, ya. Zubair perwakilan nanti maju. Oh di sini yang aktif Khalid tadi, yang perwakilan Khalid. Oke, sudah semuanya. 5 menit langsung saja ditulis, ya, langsung saja ditulis.
atau boleh nanti secara lisan. Oke, sekolah dipahami semua kasus-kasusnya, pertanyaannya dipahami dan nanti dipresentasikan di depan. Jawabannya singkat-singkat aja, nggak usah terlalu rumit ya. Oh tidak. Ya, 1 menit lagi. Ya, Mas Khalid, Zubair sudah siap. 1 menit. Jadi banyak saja. Yang seperti yang terkenal. Kita ini tahu. Ya, 1 menit lagi. Mengenai kalau Sirina ini sedang bingung bertanya. Karena si tidak ini memberikan jawabannya tulis jawabannya kan namun di saat itulah dia mengalami dilema maka pertanyaan pertama itu tadi Sirina itu sedang bingung ingin menentukan atau melihat jawaban kita. Oke, Zubair sudah siap. Ayo, 1 menit. 1 menit dari sekarang. Nanti Zubair dan Mas Khalid bisa juga berada di posisi ini. mewakili. Nah, kalau saya merasa bimbang atau takut, bagaimana dengan pendapat kalian? Lebih sudah ini ya sedikit. Jadi kan posisinya dia bingung mau mencontek atau tidak. Apa yang kalian rasakan ketika mengalami bingung seperti itu? Ya, ayo, setengah menit harus siap. Jadi kalau menurut saya itu benar. Jika menurut saya akan merasa bingung, takut. 10 detik. Apa resiko dari Ya, sudah. Silakan kembali membentuk lingkaran ya, jangan marah-marah. Ya, membentuk lingkaran seperti tadi. Saya minta dari Mas Fali dulu untuk berdiri di depan sini menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, tidak apa-apa, tidak perlu takut salah. Ya, labas. Ya, di sini sedapatnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dibacakan wabarakatuh. kasusnya dan soal. Kasus kedua, Rina adalah siswa yang cukup rajin, tapi ia sering gugup saat ujian. Saat ujian berlangsung, ia duduk di sebelah Dita, yaitu teman dekatnya yang terkenal pandai. Ketika ujian sedang berjalan, Rina merasa bingung menjawab beberapa soal yang sulit. Dia pun menulis jawabannya besar-besar di kertas dan berbisik pelan. Ini jawabannya, Rin, lihat aja biar cepat. Rina tahu bahwa mencolek adalah tindakan yang salah, tapi hatinya galau. Ia ingin mendapatkan nilai bagus agar orang tuanya bangga. Apalagi ibunya baru saja berpesan, ibu percaya kamu bisa nak. Jika ia menolak mencontek, mungkin nilainya akan rendah dan ia tak bisa bilang betul. Namun kalau ia mencontek, ia khawatir ketahuan guru dan merasa bersalah. Pertanyaan diskusi, apa dilema yang sedang dihadapi Rina? Apa? Dilemanya apa? Dilemanya
ingin mencontek atau tidak. Oh, antara ingin mencontek atau tidak. Oke. Yang kedua, Bagaimana perasaanmu jika berada di posisi ini? bagaimana? Timbang. Ya, timbang. Terus ada lagi nomor 3. Nggak apa-apa, dijawab langsung spontan. Apa resiko dari keputusan untuk mencontek? Resikonya kira-kira apa? Negatif itu kalau diketahui dulunya, Ya, kalau ketahuan dulu, nanti dihukum. nanti dihukum. Lagi lagi. Baik. Nah, kalau positifnya nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Siapa tahu malah lebih jelek, ya kan? Belum tentu ya, nilainya belum tentu. Terus lanjut. Apa keuntungan jika Rina tetap jujur walaupun banyak? Keuntungannya apa? Nilainya rendah, tapi dia jujur. Untungnya apa? Apa? Keuntungan apakah cuma berbentuk nilai doang atau ada yang lain? Keuntungannya apa? Percaya diri. Percaya diri, bagus, bisa mengerjakan diri sendiri. Nah itu keuntungannya percaya diri. Ada lagi? Sudah, berarti nomor selanjutnya. Keputusan apa yang paling logis dan tanggung jawab dalam sesi ini? Tidak mencontek. Ya, bagus. Silakan. Beli tepuk tangan untuk Mas Khalid. Ada lagi soalnya? Sudah, ya, silakan duduk. Yang kelompok 1, ayo Mas Zubair ya, yang mau duduk. Ya. Baca kasusnya dan hasilnya dengan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus dia adalah siswa kelas 6 yang dikenal supel dan penakut. Suatu hari sepulang sekolah dia diajak oleh kedua temannya, Budi dan Kakak, untuk bolos dari kegiatan belajar sore di asrama. Mereka bilang, ayo nih kita main game bareng di warnet dikatakan. Santai aja, besok juga bisa belajar. Jadi sebenarnya tahu bahwa malam hari ada pelajaran tambahan menjelang ujian tengah semester. Tapi ia juga merasa penat dengan tugas-tugas sekolah. Di sisi lain, ia teringat dirinya bahwa keputusan yang salah bisa berakibat panjang. Sementara itu, Siti, teman sekelasnya yang rajin mengingatkan, jadi jangan kebawa temanmu. Belajar bentar aja dulu, nanti kalau udah paham baru istirahat. Nanti jadi bingung. Dia takut dianggap tidak solid oleh teman-temannya kalau menolak ajakan mereka. Tapi ia juga tahu bahwa bolos berarti melanggar peraturan sekolah dan bisa membuatnya itu. Perjalanan diskusi, apa masalah utama yang dihadapi Andi? Apa masalahnya apa? Timbang antara memilih pilihan yang dia ada. Ya, pilihannya apa? Belajar atau main game. Nah, belajar atau main game. Lanjut, nomor 2. Pilihan keputusan apa saja yang bisa diambil? Belajar atau main game. Ya, keputusannya cuma belajar atau main game. Lanjut. Apa dampak positif dan negatif dari setiap pilihan tersebut? Kalau belajar apa, kalau main game apa? Dari belajar positifnya mungkin bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari Ujian. belajarnya. Dari belajar ya. Kalau main game dampaknya apa? Bisa membuat keterlambatan dalam belajar. Bisa? Kalau dari dampak negatif main gamenya menyanyiakan waktu. menyia-nyiakan waktu. Ada lagi? Sudah. Keputusan mana yang paling bijak untuk kita belajar? Belajar. Kalau belajar dulu. Lanjut, ada lagi? Kalau kamu janji apa yang kamu lakukan? Belajar. Belajar. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Mas Zubair. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita semua sudah berdiskusi masing-masing di kelompoknya terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau dilema. Baik, Bapak di sini akan menyimpulkan dan juga memberikan sedikit motivasi untuk antum semuanya kepada yang semuanya. Yang pertama adalah dalam mengambil keputusan atau dalam kehidupan ini kita dipenuhi dengan dilema-dilema
dengan pengambilan keputusan, ya, mau mandi dulu atau mau makan dulu, mau baju hitam atau mau baju biru, mau pakai celana atau mau pakai sarung. Sering kali kita bingung ya di hadapan lemari, kita buka pintu, aduh, pakai baju yang mana ya? Itu kan sering kali kita mengatur-ngatur, ya kan? Wah, ini kan buat besok Jumat, wah ini kan buat besok ketika olahraga minggu, bla 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 bla. Nah, dengan itu kita tidak bisa menghindari pilihan-pilihan yang kita harus pilih. Oleh karena itu, baik bagi kita sebaiknya adalah untuk bisa memikirkan secara matang, secara logis pilihan-pilihan tersebut agar kegiatan ataupun yang lainnya itu bisa berjalan dengan lancar, ya. Pilihlah keputusan sesuai dengan logis dan secara logika dan juga kemaslahatan yang terbaik. Tidak hanya berdasarkan perasaan yang akan menimbulkan penyesalan dalam memilih. Ya, Bapak harap antum semuanya bisa untuk menjadi pribadi-pribadi yang jago dalam memilih keputusan yang bijak. Gitu ya. Keputusan yang bijak. Baik anak-anak, nanti silakan anak-anak bisa pergi ke kantor Bapak untuk mengisi angket kepuasan, ya, angket kepuasan kegiatan bimbingan kelompok ini setelah kegiatan berakhir. Nanti dikumpulkan kembali ke meja BK seperti itu. Baik, anak-anak, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tadi Bapak kelupaan untuk membuka dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Mas Khalid. Silakan Mas. Kita akhiri pelajaran ini dengan doa dimulai. Ya, berdoa selesai, ya. Terima kasih kepada semuanya, kepada Mas Khalid sudah menutup dengan doa. Bapak akhiri dengan kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.